Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita karunia yang begitu agung, begitu besar. Pada malam hari ini mulai dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah, dan semoga salat maghrib berjamaah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwah, contoh bagi kita, panutan kita, yang telah memberikan berbagai macam kebaikan dan telah melarang kita dari berbagai macam keburukan. Salawat teriring salam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para azwaj, para istri-istri Nabi, para keluarganya, dan setiap orang yang setia mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, apa yang kita lakukan pada saat ini, duduk bermajelis ilmu, adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa orang ada yang menganggap bahwa ibadah itu ya salat, ibadah itu ya puasa, ibadah itu haji, ibadah itu umrah, dan hanya sebatas dari itu. Padahal ibadah itu banyak, luar biasa. Di antara ibadah apa yang kita lakukan sekarang, ini adalah ibadah. Duduk mendengar ayat dan hadis, duduk mendengar petuahnya para sahabat, duduk mendengar kebaikan di masjid, ini adalah buah atau salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita akan diganjar di dalamnya, dosa akan diampuni, dan dibutuhkan juga oleh kita ketulusan dan keikhlasan. Oleh karenanya setiap dari kita di tempat ini harus betul-betul sadar bahwa kita sekarang berada di dalam ibadah. Sebagaimana tadi kita sholat itu ibadah, lalu kita berzikir itu ibadah, sholat sunnah ibadah, lalu kita sambung lagi dengan ibadah zikir yang lain, yaitu duduk mendengarkan dan menuntut ilmu. Yang kita harapkan dari apa yang kita lakukan ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita berbagai macam keberkahan di dunia dan di akhirat. Dan pada malam hari ini, Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, tema bahasan kita adalah tentang seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau adalah seorang sahabat Nabi yang memang di antara sahabat Nabi yang alim, ilmunya dalam, ilmunya banyak. Abu Darda radhiyallahu anhu, dia termasuk sahabat yang masuk Islamnya itu tidak di awal, ya, tapi dia termasuk mungkin bagian yang pertengahan. Karena Abu Darda itu masuk Islam setelah perang Badar, ya, setelah perang Badar. Kalau perang Badar, Bapak Ibu, itu tahun berapa Hijriah? Perang Badar, perang pertama dalam Islam, tahun berapa? Kalau tahun ini tahun berapa sekarang? 1448 ya, kita udah update nih Muharram hari ini, ya, 1448. Nah, perang Badar itu terjadi pada tahun kedua Hijriah, ya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berperang peperangan yang pertama di dalam Islam melawan orang-orang musyrikin jahiliyah dari orang-orang Quraisy. Itu di antara peperangan, bukan di antara, itu adalah peperangan terbaik, peperangan yang paling dinilai tinggi oleh Allah, perang Badar. Orang-orang atau sahabat-sahabat yang ikut perang Badar, alumni perang Badar, itu semuanya ditinggikan.
Bahkan Rasulullah SAW sampai mengatakan, wa ma yudrik la'alla Allah ittala'a ala ahli Badr. Apa yang kau ketahui tentang mereka para sahabat? Allah telah melihat hati-hati mereka dan Allah telah mengatakan kepada mereka, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Lakukan apa yang ingin kalian lakukan wahai para pahlawan perang Badar, karena Allah telah mengampuni kalian. Allah. Ya, bayangin rewardnya tuh, ya, hebatnya orang-orang ikut perang Badar, Allah ampuni dosa-dosanya. Setelah kejadian perang yang sangat luar biasa itu, barulah Abu Darda radhiyallahu taala anhu beliau masuk Islam. Padahal Abu Darda ini, jemaah sekalian, dia ini bukan orang yang orang yang nggak mau terbuka, bukan orang yang tidak intelektual. Sebenarnya Abu Darda itu termasuk intelektual, yang informasi dia tentang berbagai macam hal itu baik di zaman jahiliyah. Namun beliau ini terkenal sebagai pedagang di masa jahiliyah. Dia orang Ansar, orang Madinah, dia dari suku Khazraj. Ya, dia orang Madinah, dia adalah seorang pedagang, cukup punya uang sebenarnya Abu Darda, dan dia punya Tuhan di rumahnya. Ya, punya Tuhan di rumahnya. Kalau Tuhannya dihias sama dia, pakai sarung, ya, disembah, patung berhala, dia punya itu. Di satu waktu, dia punya saudara lebih dahulu jadi sahabat, saudara seibu, Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu. Abdullah bin Rawahah sama Abu Darda ini saudaraan. Nah, Abdullah bin Rawahah itu lebih dahulu masuk Islam dibanding Abu Darda. Singkat cerita, Abdullah bin Rawahah dengan Muhammad bin Maslamah, ya, dengan Muhammad bin Maslamah, berdua ini ngerjain Abu Darda, tapi ngerjainnya positif, ya. Jadi si patung Tuhan yang dimiliki Abu Darda di rumah itu dirusakin sama saudara. Begitu dirusakin, Abu Darda radhiyallahu anhu kaget ngelihat kok Tuhannya rusak. Di situ Abu Darda, Allah berikan hidayah. Abu Darda berpikir, gimana Tuhan yang mestinya melindungi makhluknya, melindungi hambanya, tidak bisa melindungi diri sendiri. Buktinya bisa dirusak nih Tuhan. Oh, berarti nggak pantas jadi Tuhan. Kemudian dia bilang kepada istrinya untuk menyiapkan air. Kemudian dia mandi. Setelah dia mandi, dia datang kepada Nabi Muhammad SAW. Saat dia datang kepada Nabi Muhammad SAW, Abdullah bin Rawahah lihat, udah ada. Bilang Rasul, ya Rasulullah, ini nih pasti menyerang saya nih. Kata Abdullah bin Rawahah, karena saya pernah gangguin dia semalam. Saya hancurin Tuhannya. Kata Nabi SAW, lah, bukan sepertinya. Innahu ja'a liyuslim. Sepertinya Abu Darda datang untuk masuk Islam. Ternyata subhanallah, Allah berikan hidayah Abu Darda radhiyallahu anhu hingga beliau masuk Islam. Jadi ini kalau kita lihat Abu Darda mungkin dalam tanda kutip sedikit terlambat memang. Para sahabatnya udah ikut perang, tapi Abu Darda baru masuk Islam. Tapi ya itu hidayah, nggak ada yang bisa maksain. Ya, ternyata Abu Darda radhiyallahu anhu walaupun mulainya terlambat, tapi dia nggak jadi yang paling belakangan. Dia di antara sahabat yang sangat unggul, sahabat yang memiliki hikmah, sahabat yang memiliki ilmu. Bahkan kita bisa, atau para ulama itu para ulama itu betul-betul mempedulikan, mengumpulkan nasihat-nasihat, hikmah-hikmah yang diucapkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena kelasnya Abu Darda, ilmunya luar biasa. Jamaah sekalian rahimakumullah, di antara salah satu testimoni yang menjadikan kita kayaknya pantas memang untuk melihat kembali apa yang dikatakan oleh Abu Darda. Apa pesan beliau? Adalah perkataan Masruq rahimahullah. Masruq ini dia adalah muridnya para sahabat Nabi. Dia pernah bilang, "Syamamtu ashaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fawajadtu ilmuhum intaha ila sittah." Kata Masruq, saya ini udah datang ke beberapa para sahabat Nabi dan saya melihat bahwa ilmunya Nabi Muhammad SAW itu terbagi kepada 6 orang. Jadi ilmunya Nabi SAW itu terbagi pada 6 orang. Ini maksudnya 6 orang yang levelnya top nih dari para sahabat ilmunya. Siapa kata Masruq? Ila Umar, kepada Umar bin Khattab. Wa Ali bin Abi Thalib. Abdullah bin Mas'ud. Abu Darda, Zaid bin Thabit.
ثم شممت ستة فوجدت علمهم انتهى إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. Lalu aku lengkapkan lagi, aku ringkaskan lagi, maka aku melihat bahwa ilmunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terkumpul pada dua orang, Ali dan Abdullah bin Mas'ud. Tapi lihat bagaimana Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau termasuk kata Masruq ini sahabat-sahabat yang ilmunya unggul dibanding yang lain. Memang subhanallah Pak, sahabat Nabi SAW kalau dia katakan berilmu, iya berilmu. Semuanya berilmu, iya berilmu. Tapi yang ilmunya lebih luas, yang ilmunya lebih dalam, itu kan beda-beda, nggak satu tingkatan. Semuanya naik kelas, semuanya punya ilmu, tapi rankingnya beda-beda. Pula sebagian para sahabat Nabi ada yang aktif ngajar, ada yang tidak aktif ngajar, ada yang aktifnya perang Pak. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, dia nggak aktif ngajar, dia nggak aktif fatwa, dia aktifnya perang. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memang aktif ngajar, tidak, dia jadi pemimpin, urusannya banyak, nggak ngajar di masjid beliau radhiyallahu anhu, tapi urusan ke sana, urusan ke sini, macam-macam. Ya, Umar bin Khattab, karena masa kepemimpinan Umar sampai 13 tahun, ini yang menjadikan Umar bin Khattab itu khutbahnya banyak, jadi ilmunya juga banyak, keluar ke orang-orang, dirasakan banyak orang. Tapi pada dasarnya beliau bukan seorang pengajar seperti Abu Hurairah, seperti Abu Darda, seperti Zaid bin Thabit, bukan. Jadi memang ada sahabat-sahabat, kemudian mereka jadi pengajar. Di antaranya Abu Hurairah. Makanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kita nggak pernah lepas kalau kajian di situ disebutin hadis, ya mungkin minimal ada 1-2 kali Abu Hurairah disebut. Kenapa? Hadisnya banyak. Kenapa hadisnya bisa banyak? Selain beliaunya fokus memang belajar, kedua beliau memang ngajar. Jadi riwayat muridnya tuh banyak banget gitu, ya. Nah, Abu Darda radhiyallahu anhu itu memang termasuk orang yang ikut ngajar, Abu Darda. Ya. Makanya beliau dikenal dengan ilmu yang sangat banyak. Ya, bahkan ya radhiyallahu taala anhu, beliau bukan hanya dikenal sebagai orang yang ilmunya banyak, tapi Abu Darda radhiyallahu anhu sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Zahabi. Kata Imam Zahabi tentang Abu Darda, awwalu man sanna hilaqil iqra'il Qur'an fil masajid Abu Darda. Orang yang pertama kali bikin halaqah Al-Qur'an dari zaman Nabi, yang pertama bikin 1 halaqah, 2 halaqah, 3 halaqah, Abu Darda radhiyallahu anhu. Kenapa? Abu Darda walaupun dia masuk Islam belakangan, tapi otaknya cerdas. Abu Darda ini di antara sahabat-sahabat yang menghafalkan Al-Qur'an secara lengkap. Sahabat Nabi nggak banyak Pak menghafalkan Al-Quran 30 juz itu nggak banyak, karena masa itu lagi turun-turunnya wahyu, ya. Lagi jadi ada yang hafal sekian, nanti sudah hafal sekian, kemudian mesti perang. Jadi kesibukannya luar biasa. Jadi dibutuhkan memang orang-orang yang unggul di sini untuk bisa menghafal Al-Quran. Di antara yang unggul itu adalah Abu Darda radhiyallahu anhu. Ya, jadi antara mumayyizat, keunggulan Abu Darda radhiyallahu anhu itu adalah hafalan Qurannya luar biasa. Ya. Nah, Abu Darda radhiyallahu anhu, jemaah sekalian rahimakumullah, ini adalah seorang yang menciptakan ide untuk membuat halaqah Al-Quran. Jadi kalau bahasa kita mungkin ya, Abu Darda nanti jadi kepala sekolahnya. Jadi murid-murid itu dibuatin sama dia. Sistemnya dibuatin sama Abu Darda, halaqah namanya. Hari ini 1448 Hijriah. Siapa yang tidak memakai halaqah di dalam masjid, memakai halaqah atau sistem ini dalam pembelajaran Quran? Dahulu Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau itu bisa ada orang yang nyetor dengan Abu Darda, nyetor hafalan Quran bisa sampai 1000 orang. Siapa yang sanggup coba duduk dengerin 1000 murid? Allahu Akbar. Kenapa? Karena kemampuan Abu Darda radhiyallahu anhu di dalam Al-Quran luar biasa. Dia hafal Quran di depan Rasulullah SAW. Jadi yang murajaahnya dia Rasulullah SAW, yang memberikan rekomendasi juga Rasul SAW itu Abu Darda. Makanya dia mungkin bisa dicek juga untuk bagaimana Abu Darda radhiyallahu anhu membangun halaqah Quran. Ya, membangun halaqah Quran terutama pada saat beliau berada di Damaskus. Karena beliau akhirnya pindah ke Damaskus. Ya, beliau pindah ke Damaskus, disitulah Abu Darda radhiyallahu anhu akhirnya aktif, ya, untuk mengajar Al-Quran selain beliau diangkat menjadi hakim. Ya, selain beliau diangkat menjadi hakim, ya. Fa'ala kulli hal, jemaah sekalian, di antara keunggulan Abu Darda radhiyallahu anhu, dan Imam Zahabi rahimahullah, beliau juga mengatakan Abu Darda al-Imamul Qudwah, dia adalah seorang imam panutan. Qadhi Dimashq,
Dia adalah hakim di Damaskus. Bahkan ada satu riwayat, mursal memang riwayatnya. Nabi pernah mengatakan, hakimu hadhil ummah Uwaimir, orang yang bijak di umat ini Uwaimir. Uwaimir itu siapa? Nama asli Abu Darda. Ya, hakim hadhil ummah, orang yang bijak itu Abu Darda di umat ini. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, ya, berikanlah aku cerita tentang dua orang yang berakal. Maksud berakal di sini adalah orang yang bijak, cerdas. Siapa? Semua serentak mengatakan Mu'adz bin Jabal dan Abu Darda. Jadi di tengah para sahabat pun, Abu Darda tuh dinilai memang orangnya bijak dia. Sudah cerdas, bijak lagi orangnya, akil sekali. Belum lagi dengan sapaan Nabi SAW yang mengatakan hakimu hadhil ummah. Ini hakimnya di umat ini. Orang ini bijaknya luar biasa. Makanya di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau ditugaskan menjadi hakim di Damaskus. Ya, pada saat beliau jadi hakim di Damaskus, ya, kalau kita hari ini Pak, kalau angkat jabatannya naik itu biasanya dikirimin apa? Karangan bunga, dia ucapan selamat di Instagram, di WhatsApp, ya. Di sana dulu awal juga orang-orang berdatangin Abu Darda, ya kita congrats, ya, naik nih jadi hakim, ya, wah jadi orang top dong di Damaskus, diangkat oleh Khalifah Utsman, Anda diangkat menjadi hakim, ini luar biasa. Apa kata Abu Darda? Ini fikihnya Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, atuhanniuni bil qada, kalian memberikan congratulations, selamat bagi saya karena saya mengemban tugas sebagai hakim. Wa qad ja'altu 'ala ra'si mahwah manzilatuha ab'adu min 'adan abyan walau 'alima an-nasu ma fil qada la akhadhuhu bidawl raghbatan 'anhu wa karahiyatan lah. Kata Abu Darda, kalian berikan saya selamat, ya, karena saya menjadi hakim, padahal seakan-akan ada sesuatu yang berat menimpa saya di kepala saya sekarang. Ya. Jadi Abu Darda tuh nggak happy dia dapat pekerjaan ini, nggak happy. Allahu Akbar. Ya, manusia yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dia mengemban ini karena kalau orang amanah nggak mengemban, siapa yang mau mengemban? Tapi pada saat dia mengemban, dia punya takut. Bukan kebanggaan buat dia, justru ketakutan, dia khawatir. Dan beliau mengatakan, walau aliman nas, kalau aja orang-orang tahu sebenarnya jadi hakim itu gimana sih sulitnya, maka orang-orang tidak ada yang mau jadi hakim. Benci mereka untuk menjadi posisi ini. Wallahi la ara ahadan ahaqqu bi alla yahanna min al-qadhi idza wulli. Dan beliau bilang terakhir, kata beliau, dan sepertinya saya tidak melihat ada orang yang tidak pantas diberikan ucapan selamat sebagaimana seorang hakim saat diangkat nggak pantas diberikan ucapan selamat. Ya, justru dia harus dikasihani, harus dinasehati, harus katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibahnya subhanallah. Ya, kenapa? Ya kita tahu lah, qadhi, hakim berat. Ya, hakim ini berat luar biasa. Man wuliyal qadha faqad dzubih bi ghairi sikin. Sampai Nabi bilang apa? Siapa orang yang dapat pekerjaan jadi hakim, maka dia telah disembelih tanpa pisau. Bayangin, Nabi mengancam, jangan macam-macam. Ya, makanya Nabi pernah bilang, jemaah sekalian, ya, ini pelajaran juga buat kita semua. Nabi pernah bilang kepada sahabat yang lain namanya Abu Dzar, bukan Abu Darda, ya, Abu Dzar. Abu Dzar itu pernah satu kali datang ke Nabi SAW pengen juga dikasih tugas jadi hakim sini kek atau hakim wilayah yang lain. Apa kata Nabi SAW? La ya Abu Dzar, faqir, berat Abu Dzar, jangan. Kamu jangan mimpin anak yatim aja, jangan. Kenapa? Rasul mau berpikir bahwa Abu Dzar ini nggak bisa. Jadi nggak semua orang itu mampu. Bahkan sahabat seperti Abu Dzar, Rasul anggap di waktu itu nggak kompeten, jangan, berat. Ya, itu kesulitan di zaman itu seperti itu. Sekarang gimana kesulitan seorang hakim untuk menilai? Mulai dari video, foto, dilihat dulu. Ini AI bukan, ini kan susah. Ya, tambah kesini tambah susah, butuh kecerdasan, butuh kebijaksanaan luar biasa. Ya, namanya seorang hakim dia harus betul-betul adil, lurus. Ya, dan ini siapa? Abu Darda radhiyallahu anhu, yang beliau pernah mengatakan di dalam salah satu
perkataan beliau yang sangat luar biasa ya. Jadi beliau pernah bilang, kuntu tajiran, dahulu nih aku seorang pedagang, kata beliau. Falamma ja'al Islam, begitu Islam datang, jama'atu tijarata wal ibadah, aku gabungkan antara berdagang dengan ibadah. Fataraktu falam yajtami'a fataraktu tijarah. Tapi ternyata itu dua hal yang tidak bisa bersatu. Maka aku tinggalkan berdagang dan aku fokus ibadah. Allahu Akbar. Ya, Abu Darda menganggap bahwa kalau kita mau 50-50 nggak dapat, maka Abu Darda di sini memilih apa? Ibadah. Ya, memilih ibadah. Bayangin. Makanya mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar nasihat yang ditujukan kepada Abu Darda. Jadi Abu Darda pernah punya satu kasus itu di rumah, di keluarganya. Apa? Ternyata istrinya itu nggak pernah dia colek, Pak. Ya, nggak pernah dia colek, dia nggak pernah mesra-mesraan, nggak pernah berduaan. Akhirnya dinasehatin sama saudaranya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Salman tuh bingung melihat istrinya Abu Darda kok carut marut, ya, dandanannya nggak cantik, nggak seperti seorang perempuan sedang menunggu suaminya pulang gitu loh. Enggak kayak gitu. Ternyata begitu dikatakan oleh Salman, kamu ini kenapa? Amutabadzilah ya Ummu Darda, Ummu Darda istrinya. Kok apa dekil banget sih gitu. Kok jadi perempuan dekil gini? Apa kata Ummu Darda? Inna akhaka, sesungguhnya saudaramu tu Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya. Dia nggak punya keinginan dunia lagi. Jadi Abu Darda punya masalah apa? Dia nih Pak, kalau siang puasa, kalau malam sholat malam, bininya nggak dapat apa-apa. Kalau masuk rumah maunya sholat. Di siang hari udah mulai pagi puasa. Jadi full istrinya nggak dapat apa-apa. Subhanallah. Ini adalah buah apa yang dia katakan tadi. Saya dulu pedagang, saya gabungin nggak bisa, udah saya ibadah. Maksudnya perbanyak ibadah. Ternyata offside dia. Makanya Salman bilang apa kepada Abu Darda? Ya Abu Darda, inna li rabbika 'alaika haqqan. Allah itu punya hak. Wa inna li jasadika 'alaika haqqan. Tubuhmu pun punya hak untuk istirahat. Wa inna li zawjika 'alaika haqqan. Dan pasanganmu pun punya hak. Fa'ti kulladzi haqqin haqqa. Maka berikan semuanya hak-haknya. Itu nasihat dari Salman Al-Farisi kepada Abu Darda karena Abu Darda mau fokusin dirinya untuk ibadah. Ternyata offside. Ada hak-hak yang mesti dia tunaikan, tidak ditunaikan. Abu Darda begitu dapat nasihat ini, lapor sama Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, Salman hidup di rumah, terus bilang begini, bilang begitu. Curhat. Rasul bilang, sodaqah Salman, benar Salman. Allah itu punya hak, tubuh punya hak, istri itu juga punya hak. Kasih semua hak-haknya. Subhanallah. Ya. Jadi setelah itu memang Salman Abu Darda radhiyallahu anhu menjadi orang yang lebih bijak lagi. Beliau bisa mengatur kapan istrinya atau waktu untuk istrinya, untuk keluarganya, dan kapan untuk dia ibadah. Tapi dia nggak akan keluar dari prinsip yang telah dia buat sendiri bahwa dia akan lazim ibadah. Harus ibadahnya kencang. Ya, harus ibadahnya kencang. Makanya begitu Abu Darda meninggal, itu istrinya Ummu Darda yang tadi sebelumnya kita katakan dia bete sama suaminya sendiri, ya. Itu begitu meninggal, kata Ummu Darda, tidak ada orang sebaik Abu Darda. Dilamar sama orang nggak mau. Tidak ada orang yang lebih baik daripada Abu Darda. Tandanya apa? Perubahan. Begitu dapat nasihat, berubah dia, lebih bijak. Ini Abu Darda radhiyallahu anhu. Ya. Tapi ya, Abu Darda radhiyallahu anhu tadi saya bilang bahwa tidak keluar dari prinsip beliau yang memang menginginkan memperbanyak ibadah. Oleh karena itu, zuhud yang dia miliki di dalam hatinya, ketidakinginan dia tentang dunia itu semakin besar. Buktinya pada saat dia diangkat menjadi hakim, lihat testimoninya beliau. Kenapa orang jadi hakim malah diselamatin? Congratulations, selamat ya, berhasil ya, sukses ya. Tidak, ini bahaya gitu. Ini kan menunjukkan kepada kita bagaimana keadaan Abu Darda radhiyallahu anhu. Bagaimana takutnya dia dengan pekerjaan seperti itu. Ya. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dari beberapa tadi yang saya sebutkan ya, tentang kebijaksanaan Abu Darda, pujian beberapa para sahabat terhadap Abu Darda, dan dia adalah hakim hadhil ummah.
Disinilah para ulama mencoba mengumpulkannya. Apa saja yang disebutkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu sebagai nasihat buat kita. Di antara yang disebutkan, Abu Darda radhiyallahu anhu pernah didatangi oleh seseorang. Kemudian orang itu mengatakan kepada Abu Darda, "Ya Abu Darda, ausini Abu Darda, berikan saya nasihat." Abu Darda bilang, ini nasihatnya beliau. Uzkurullaha fis salah, yadhkuruka fil dharra. Ingatlah Allah saat engkau bahagia, Allah akan mengingatmu saat engkau susah. Wa idza dzakarta al-mauta faj'al nafsaka ka ahadihim. Kalau engkau sedang mengingat atau melihat orang yang wafat, bayangkanlah dirimu menjadi dirinya. Kalau engkau sedang melihat orang yang wafat, bayangkan dirimu menjadi dirinya. Itu yang kedua. Yang ketiga kata Abu Darda, wa idza asyrafta nafsaka ala syai'in min ad-dunya fanzur ila madza yusir atau yasir. Kata Abu Darda, kalau engkau sedang tertarik dengan hal-hal duniawi, kalau engkau sedang tertarik dengan hal-hal duniawi, lihatlah bagaimana kesudahannya. Lihatlah bagaimana kesudahannya. Bagaimana kesudahannya. Ada 3 nasihat Abu Darda tadi. Yang pertama apa? Bapak, Ibu. Apa tadi? Ada yang ingat? Ingatlah kepada Allah saat bahagia, Allah akan mengingatmu saat sulit. Kedua, jika engkau melihat orang yang wafat atau meninggal, jadikanlah dirimu dirinya. Jadikanlah dirimu dirinya. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Kalau engkau tertarik tentang sesuatu di dunia, lihatlah bagaimana kesudahannya. Allahu Akbar. Kenapa nasihat seperti ini mesti dipelajari, mesti dilihat? Iya. Abu Darda tidak berbicara seperti ini, kecuali ini adalah hasil pendidikan Nabi Muhammad SAW. Ini murid Nabi SAW. Di antara yang diunggulkan oleh Nabi SAW. Maka yang dikatakan Abu Darda itu lebih berharga daripada perkataan orang-orang saat ini. Lebih menginspirasi daripada perkataan Steve Jobs. Lebih menginspirasi daripada perkataan Elon Musk. Lebih menginspirasi dari perkataan tokoh-tokoh dunia yang lain. Kenapa? Karena perkataan ini bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Adapun perkataan mereka terbatas di dunia. Gak ada yang lebih dalam nasihat dibanding nasihat para sahabat Nabi Muhammad SAW. Iya. Bayangin, Abu Darda datang orang, kemudian dinasihati oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, ya. Dan Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, "Uzkurullah fi sarra yadhkurka fi dharra." Ingat Allah saat Anda bahagia, Allah akan mengingatmu saat engkau susah. Sebenarnya ini adalah serapan dari hadis Nabi SAW. Ta'arraf ila Allah bi raqa ya'rifka fi syiddah. Kenali Allah saat engkau sulit, Allah akan mengenalimu saat engkau susah. Lihat, sabdanya Nabi SAW dengan nasihatnya Abu Darda tidak berbeda. Ini guru dengan murid. Ya, pada saat ada orang datang dinasihati sebagaimana nasihat Rasulullah SAW. Ya. Dan di sini kita bisa melihat, ya, pada saat Abu Darda radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Uzkurullah, ingatlah Anda kepada Allah." Kata zikir yang dipakai oleh Abu Darda radhiyallahu anhu di dalam Islam itu namanya atau artinya adalah mengingat. Jadi semua hal yang dengan itu Anda mengingat Allah itu disebut dengan zikir. Makanya Pak, majelis ilmu disebut dengan majelis zikir. Sekarang semua dari kita insya Allah pasti ingat Allah. Ya, pasti langsung ingat dengan Allah, ingat dengan akhirat. Kenapa? Ya karena kita sedang mengingat tentang Allah di majelis ilmu. Makanya majelis ilmu disebut dengan majelis zikir. Ulama disebut dengan ahli zikir. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli zikir. Siapa ahli zikir? Alim, ahli ilmu. In kuntum la ta'lamun, kalau engkau tidak mengetahui. Ya, karena zikir itu ilmu. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau mengatakan di antara bentuk zikir yang afdal adalah menuntut ilmu. Ya, di antara bentuk zikir yang afdal adalah menuntut ilmu. Kenapa? Ya jelas kita ingat Allah ini sekarang ini. Ya, kadang kita kalau zikir yang subhanallah sendirian kita masih nggak ingat Allah gitu kadang. Ya, apalagi kalau zikirnya kecepatan.
Ya, bacanya kecepatan. Ya baca, otak kemana-mana. Cuma kalau majelis ilmu, nah kita berusaha untuk fokus. Nah, kata zikir jemaah sekalian, di sini juga adalah uzkurullah, zikir tentang atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Para ulama membagi zikir menjadi 3 bagian atau 3 tingkatan, ya. Zikir pertama, ya, an yuwati al-qalbi bil lisan fi ma yataharrak bihi lisan. Zikir yang pertama adalah zikir yang menggabungkan antara hati dengan lisan. Zikir yang paling utama adalah zikir hati dan lisan. Jadi pada saat hati berzikir mengingat Allah, lisan juga ikut berzikir. Jadi pada saat kita baca subhanallah, kita tuh ikut sedang mensucikan Allah dari segala sifat yang buruk, mensucikan Allah dari segala pemikiran buruk tentangnya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, ini zikir terbaik Bapak Ibu. Ini zikir terbaik. Pada saat kita baca ayat kursi. Baca ayat kursi diantaranya kapan? Biasanya. Hah? Setelah sholat. Terus apa lagi? Sebelum tidur, subhanallah. Sebelum tidur, apa kata Nabi SAW dalam ceritanya? Shadaqa wa huwa kadzdzab. Si busuk itu jujur padahal dia tukang bohong. Siapa maksudnya? Setan. Kenapa Nabi ngomong gini? Karena setan yang bocorin sendiri rahasianya. Kalau Anda tidur baca ayat kursi, saya nggak bisa ganggu setan. Ini testimoni dari setan langsung. Ya, dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Benar, dia jujur nih. Ini tukang bohong nih, jujur. Setannya mesti tukang bohong. Di kasus ini jujur ya setannya. Benar. Nah tapi kita baca ayat kursi, tapi subuh masih lewat. Baca ayat kursi, mimpi masih serem. Baca ayat kursi, masih penuh kegelisahan. Kenapa? Kok setan masih ganggu? Nah itu dia. Mungkin kita bacanya di sini, nggak sampai di sini. Bacanya di lisan, nggak sampai di hati. Makanya yang power itu luar biasa Pak, hati. Itu powernya kuat. Setan itu kan paling takut dengan ayat kursi ya. Cuma kalau ada orang kesurupan dibaca ayat kursi, kadang keluar, kadang enggak. Karena pernah temen ngerukiahin orang pakai ayat kursi, setannya ketawa. Baca ayat kursi begitu, setan. Oh kurang ajar ya setan. Memang dasar setan ya. Apa yang membedakan? Power. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan, ruqyah, bacaan zikir itu seperti panahan, tergantung siapa yang memanah. Kalau amatir, lolos meleset dia. Tapi begitu yang mantap, banyak latihannya, kuat orangnya, dapat langsung kena targetnya. Makanya dulu Imam Ahmad rahimahullah, beliau saat ada yang kesurupan, Imam Ahmadnya lagi ngajar, orangnya datang, Syekh ini ada yang kesurupan. Kata Imam Ahmad, ente bawa sandalannya ke sana. Sendal. Ternyata subhanallah, setan yang tahu itu sendalnya Imam Ahmad. Keluar setannya. Ya, keluar setannya. Begitu Imam Ahmad yang meninggal, sendalnya disimpan. Kali-kali ada yang kesurupan, kasih sendalnya lagi. Ternyata begitu dia kesurupan, sendalnya Imam Ahmad dilihatin, nggak takut setan. Setannya bilang, saya takut sama yang punya, bukan sama sendalnya. Yang punyanya udah meninggal, subhanallah. Itu kenapa kok sama Imam Ahmad takut? Power hati. Hatinya kalau baca ayat kursi itu mantap, betul-betul tahu kandungannya, maka setan juga takut. Ini yang hebat. Setan takut dengan ayat kursi karena tahu makna ayat kursi, sedangkan yang baca ayat kursi nggak tahu makna ayat kursi, makanya powernya lemah. Ini yang dikatakan zikir terbaik pada saat lisan dengan hati zikir. Ya, lisan dengan hati apa? Zikir. Kita bilang alhamdulillah dan kita juga bersyukur kepada Allah. Kita bilang Allahu Akbar, kita tahu bahwa Allah yang Maha Besar. Kalau Allah menginginkan sesuatu, gak ada yang bisa nahan. Kalau seluruh manusia ingin jahat sama kita, Allahu Akbar. Tapi ada Allah yang kalau Allah izinkan terjadi, kalau Allah tidak izinkan tidak akan terjadi, walaupun seluruh manusia kumpul untuk menyakiti kita. Allahu Akbar. Ya. Di dalam sholat, zikir sebanyak-banyaknya, apakah hati kita ikut atau tidak? Nah ini makanya dikatakan zikir terbaik ini. Pada saat hati dengan lisan ikut berzikir. Yang kedua adalah zikrul qalbi. Yang tingkatan kedua hanya hati yang berzikir tanpa diikuti dengan lisan.
Bagaimana cara hati berzikir? Hati berzikir itu dengan tafakkur, tadabbur, ya. Dia melihat keindahan alam, kemudian hatinya berpikir, Allahu Akbar. Hatinya mengatakan bahwa alangkah indahnya ciptaan ini. Bagaimana dengan penciptanya? Ya, tapi lisannya tidak bicara apa-apa. Jadi hatinya saja, ya. Jadi memang ini kurang lengkap, tapi ini berada di posisi yang kedua. Zikir yang paling terbawah itu adalah zikir lisan faqat, ya, yaitu hanya mengucapkan kalimat zikir di dalam lisan tapi tidak diikuti dengan hati, ya. Ini termasuk zikir, tapi ini yang paling lemah, alias pengaruhnya paling dikit, ya. Kan biasanya ditulis inna salata kanat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu melarang kita dari keburukan dan kemungkaran. Tapi ada yang salatnya rajin tapi kemungkaran enggak pernah berhenti. Ya, kemungkaran enggak pernah berhenti. Kenapa? Ya masalah di zikirnya, di bacaannya. Karena itu enggak bisa berpengaruh, mungkin dia hanya baca di lisan. Kalau dia ikut hatinya salat, maka akan berpengaruh terhadap akhlak, keyakinan, akidah, ibadah, muamalah, semuanya akan berpengaruh. Ya. Nah di sini radhiyallahu taala anhu, ya, beliau itu mengatakan uzkurullahu fi sarra yadhkuruka fi dharra. Ya, makanya ada satu perkataan Pak dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia bilang inni la ujahizu jaishi wa ana fi shalah. Aku merapihkan barisan tentaraku dan aku sedang sholat. Nah coba, aku merapihkan tentaraku, barisan pasukanku, sedangkan aku sedang sholat. Ini bukan berarti Umar bin Khattab itu bisa membelah diri. Yang satu sholat, yang satu lagi rapiin barisan ke pasukan. Bukan. Tapi yang dimaksud dengan sholat itu adalah zikir. Ya. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia barisin, ngomong ini, ngomong itu, ngomong ini, ngomong itu, tapi hati dia tidak pernah terluput dari mengingat Rabbul Alamin. Ya, tidak pernah terluput dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang tadi kita katakan bahwasanya zikir dengan hati saja. Ya, zikir dengan hati saja. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Itu nasihat yang disebutkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu. Kemudian nasihat yang kedua tadi, wa idza dzakartal mauta faj'al nafsaka ka ahadihi. Kalau kamu sedang melihat orang yang meninggal, jadikanlah dirimu dirinya. Maksudnya gimana tuh? Kalau kita lagi ngelayat orang, ngelihat berita ada orang yang meninggal, bayangkan Anda yang meninggal, bayangkan Anda yang mati, bayangkan Anda yang ditanya oleh malaikat, bayangkan Anda yang dikubur. Ya, bayangkan. Dan ini subhanallah benar. Kebanyakan orang ngelayat satu tetangganya, saudaranya, itu karena nggak enak sama ahli bait, sama yang punya rumah, sama yang lagi sedih, makanya kita datang. Padahal Pak, di antara niat yang perlu dimunculkan saat kita ngelayat adalah tadzkirul maut, mengingat mati. Pada saat orang ke kuburan, sebagian mereka ke kuburan itu justru curhat kepada orang tuanya di kuburan. Padahal di antara hal yang paling penting kalau datang ke kuburan apa? Ingat mati. Karena Nabi SAW pernah mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dahulu aku melarang kalian ziarah kubur. Fal'ana fazuruha. Sekarang ziarah kubur deh, kata Nabi. Kenapa ya Rasulullah? Innaha tudzakirukumul akhirah. Karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian tentang akhirat. Ya, akhirat. Makanya di antara motivasi yang harus kita bawa saat melihat seorang mayit atau kita nguburin orang, kita ngelayat, itu adalah tentang kita. Dulu dikatakan bahwa para salaf itu kalau lagi nguburin orang pada nangis. Sampai-sampai orang yang baru datang tuh nggak tahu ini mana yang keluarga mayit, yang mana yang keluarga jenazah, yang mana. Semuanya nangis, tapi ternyata semuanya nangis tersebut bukan menangisi jenazah, tapi menangisi dirinya masing-masing. Beberapa para ulama, mereka itu kalau sudah ikut mengubur, itu bisa tidak makan satu hari, ya, karena dia berpikir nasibnya nanti gimana kalau saya mati. Lihat, bagaimana dalamnya nasihat pada saat mereka lihat kuburan.
Jadi memang Rasulullah SAW mengatakan apa? Kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah kematian jadi nasihat tuh. Jadi tanah kuburan itu cukup jadi nasihat kata Rasulullah. Tapi ya kita mesti ngelihat ya subhanallah kalau kita di mana apa itu TPU ya tempat makan kober apa segala macam. Yang mirisnya apa? Itu orang-orang ada main catur di situ. Nah, ada yang bawa odong-odong masuk ke situ. Ya, Rasulullah SAW ya, saya juga pernah lihat ada khamar di situ. Ya subhanallah, la ilaha illallah. Tempat ingat mati, dia lupa mati. Bayangin, dia la ilaha illallah. Ada yang pacaran di kuburan. Bayangin, di kuburan pacaran. Ya, ini tempat azab kalau kita bisa dengar. Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadis, kata Rasulullah SAW, azab kubur, ya, atau pukulan malaikat kepada seorang yang diazab hatta yasih, sampai mayat tersebut teriak sekencang-kencangnya, yusma illa lil insi wal jin, terdengar suara teriakan tersebut kecuali untuk jin dan manusia. Jadi kita doang nih sama jin yang ditutup pendengarannya teriakan orang yang diazab. Subhanallah. Syekhul Islam Taimiyah dia pernah bilang di Syam di mana Suriah, ya. Dulu orang-orang Arab Badui mereka tuh kalau kuda-kuda mereka atau kuda-kuda mereka mau diajak balap, tahu mereka apa? Mereka datang ke kuburannya orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir. Kenapa? Biar si kuda ini dengar azab kubur. Kenapa? Kalau dia dengar azab kubur dia ketakutan tuh kuda tuh. Dia pengen ngibrit buru-buru. Takut dia. Nah, ini nih dipakai nanti buat dibalap. Bayangin. Ya, subhanallah. Karena kita doang yang enggak dengar, yang lain dengar. La ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billah. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lam, la bakaitum katsiran wa la dhahiktum qalilan." Kalau kalian mengetahui apa yang saya ketahui, maka sedikit dari kalian tertawa dan akan banyak menangis. Ya, makanya subhanallah ya. Abu Darda radhiyallahu taala anhu mengingatkan kita tentang kematian. Ya. Dan kalau kita melihat ya, di antara yang menjadikan kita lupa dengan pengingat kepada kematian itu adalah syaitan. Dalam surat An-Nisa 120 Allah mengatakan, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Setan itulah yang menjanjikan kalian, yang menjadikan kalian berangan-angan, padahal janji syaitan itu semuanya tipuan. Ya. Barakallahu fikum, kita dengar azan dulu. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Jadi nasihat yang kedua dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau mengingatkan kepada kita tentang pentingnya untuk mengingat kematian. Ya, dan mengingat kematian Bapak Ibu sekalian tidak akan mendekatkan Anda kepada kematian itu sendiri. Dan lalainya Anda kepada kematian juga tidak akan menunda ajal kalian. Dan orang yang paling cerdas adalah orang yang mau menyiapkan diri untuk hari tersebut. Ya, karena beberapa orang ketakutan kalau diingetin kematian nggak mau, dia pilih yang lain. Ya Ustaz, jangan ngomongin mati, deh ngomongin yang lain aja Ustaz. Ngomongin surga, ya, ngomongin yang enak-enak, ya. Karena ada yang berpikir kalau kita ngomongin akhirat nanti datang apa? Cepat kita nanti ke akhirat nih. Nggak ada begitu. Nggak ada. Kita udah takdirkan semuanya. Ya, nggak mungkin itu mempercepat tuh, nggak mungkin. Fa'ala kulli hal, pentingnya kita untuk mengingatkan diri kita tentang masalah kematian. Kita kalau nggak ingat kematian terlena gitu. Ya, lupa. Makanya Hasan Al-Basri mengatakan, "Lau faraka dzikrul maut qalbi lafasata qalbi." Kalau saya lupa tidak mengingat kematian, maka akan rusak hati saya, kata Hasan Al-Basri. Ya, ini merupakan penggalan nasihat juga yang luar biasa dari Hasan Al-Basri.
Itu nasihat yang kedua. Nasihat yang ketiga kata Abu Darda radhiyallahu taala anhu adalah jika engkau memiliki ketertarikan dengan suatu hal di dunia, ya, hal duniawi, maka lihatlah kemana kesudahannya. Allahu Akbar. Faqih ini, ya, orang faham, orang yang berilmu. Jadi beliau tuh ngasih tahu kepada kita, kalau Anda menginginkan tertarik dengan sesuatu yang ada di dunia, lihat ini kesudahannya akan kemana. Ya, misal contoh kecil misalnya, kita suka dengan satu barang di dunia, mungkin HP misalnya. Kita udah punya HP nih, kita suka sama HP yang baru keluar. Lihat, ini kemana kesudahannya? Mubadzirkah, manfaatkah, rugikah, atau seperti apa? Baju, hal kecil, baju, iya, Anda tertarik, tapi bagaimana kesudahannya? Dipakai enggak, manfaat tidak, mubazir tidak, bagaimana baju yang ada? Jadi kita untuk melangkah disuruh mikir sama beliau, ya, tidak bisa bermudah-mudahan untuk menentukan langkah tanpa berpikir akibatnya. Dan ini yang mudah radhiyallahu anhu, ya, bagaimana kekuatan beliau ya dalam menapaki kehidupan. Beliau nggak mau melangkah kalau nggak matang. Beliau nggak mau memilih kalau tidak jelas akibatnya seperti apa. Makanya di antara sifat orang yang buruk itu adalah al-ajalah, terburu-buru. Terburu-buru itu apa? Terburu-buru itu dia melangkah tanpa hitungan. Ya, dia melakukan sesuatu tanpa berpikir akibat. Itu terburu-buru. Ya, terburu-buru itu. Apapun yang dilakukan, kalau terburu-buru, ujungnya nggak dipikirin sama dia, maka ini adalah bentuk ajalah. Dan ajalah itu minasyaitan, dan tergesa-gesa itu sifat dari setan. Ya, sifat dari setan. Ada orang-orang suami-suami yang dikit-dikit cerai, cerai, paling sedih dia, paling nangis dia. Ya, masya Allah. Ada perempuan juga sama, kalau ribut sedikit maunya diceraiin, pulangin ke rumah orang tua, begitu dipulangin sedih, stres. Ya, kenapa? Tergesa-gesa. Satu orang lapor sama kita kasus saya begini dan begitu, kemudian kita langsung mengatakan, oh iya kamu benar, dia yang salah, padahal itu belum benar dua-duanya. Kita terlalu cepat dalam menentukan hukum. Pertanyaan agama nggak pakai dikelola, nggak pakai dipelajari lagi, jawab langsung. Yang mungkin pertanyaan itu kalau diserahkan kepada para ulama butuh rapat besar-besaran. Giliran kita ditanya, jawab. Ini apa? Terburu-buru. Ya, terburu-buru. Nah, urusan dunia juga sama. Kalau Anda terburu-buru, itu bakal celaka buat kita. Apapun, ya, mau beli barang, mau nentuin mau kemana, mau nentuin mau apa, mau bisnis apa, ya, mau ngomong apa, ini semuanya dipikirin. Ya, kata Abu Darda radhiyallahu anhu, "Fanzur ila ma la yasir." Lihat kesudahannya seperti apa, akan seperti apa. Anda minta jabatan nih, oke, ntar kesudahannya gimana? Anda mikir nggak bakal terjadi sesuatu nanti? Anda udah siap apa belum? Dan seterusnya. Ya, jadi nasihat yang begitu dalam sebenarnya dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Ya. Dan nasihat beliau, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, sangat banyak. Ya, sangat banyak, dan semuanya bisa banget dikulik, dilihat lagi apa yang diinginkan oleh Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Namun malam ini kita cukupkan dengan satu nasihat dari Abu Darda tadi. Semoga bisa memberikan kita pelajaran, memberikan kita tadzkir, mengingat akan pentingnya tiga hal tadi yang disebutkan oleh Abu Darda radhiyallahu taala anhu, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dikala kita sedang sulit, niscaya Allah akan mengingat kita di saat kita senang, di saat kita sedih, ya. Dan juga yang kedua, Abu Darda radhiyallahu taala anhu menginginkan kita untuk mengingat kematian, ya. Dan yang ketiga, beliau menginginkan kita untuk senantiasa kita melihat kesudahan apa-apa dari yang kita inginkan. Ya, mudah-mudahan tiga hal ini bisa bermanfaat bagi setiap dari kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Berapa menit lagi, Pak? 5 menit. Ada yang memiliki pertanyaan? 5 menit tersisa. Alhamdulillah, sepertinya tidak ada ya. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Jazakumullah khair.
Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.